Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan banggakan, marilah kita lanjutkan kajian kita pada saat ini. Ini meneruskan untuk pelajaran baca kitabnya, itu kitab Takrib atau Fathul Qoribul Mujib ya. Ini kita sampai ke halaman yang keempat ya, halaman yang keempat. Kemarin sudah terakhir dibaca yaitu wajuludul maitati, yaitu kulit daripada bangkai ya. Itu bisa bersih atau suci itu dengan cara disamak, kecuali yaitu kulitnya anjing dan babi atau dari anak keduanya, itu yang tidak bisa disucikan walaupun sudah samak ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pelajaran selanjutnya yaitu wala wasiwak ya. Kemarin sudah sampai ya memakai bahan ya tempat ya, bejana dari emas ya dan perak ya, tidak boleh itu. Sekarang ke siwak ya. Siwak. Nah, sebelumnya terlebih dahulu marilah kita awali dengan baca umul kitab. Tadi akan untuk yang mengarang buku ini atau kitab ini, yang sebelah kiri atau di luar garis itu takrib namanya, yang sebelah tengahnya atau di syaratnya itu Fathul Qorib namanya ya. Fathul Qorib itu Ibnu Qasim Al-Ghazi ya. Kalau takribnya yaitu Abu Suja Ahmad bin Husain Syahir bin Abu Suja. Ahmad bin Husain yang masyhur disebut atau dilakobi dengan Abu Suja. Untuk keduanya mudah-mudahan Allah memberkatinya dan Allah memberkati ilmu dan umurnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Baik, saya ulangi lagi halaman yang keempat. Ini yang samping ya, yang pinggir di luar garis ini. Di luar garisnya ya. Paslun, pasal ini menerangkan tentang siwak, wasiwaku. Wasiwaku adapun siwak. Siwak itu alat untuk mencuci gigi ya. Ya, itu yang terbuat dari kayu sebangsa atau sejenis, disebut kayu arok ya. Belum ada sikat gigi dulu ya, masih pakai kayu ya. Wasiwaku utawi siwak iku mustahabun den sunahake. Adapun siwak itu disunahkan. Ini terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, saya sering ulangi kembali. Mubtada itu yang diterangkan, khobar itu yang menerangkan. Terbuat dari isim ya. Biasanya ditandai dengan, kalau mubtada ditandai dengan M gitu ya. Kalau khobar kho gitu. Kalau orang mana yang kitab itu gitu. Wasiwaku utawi adapun siwak iku mustahabun dan sunah atau disunatkan. Fi kulli halin, nah ini bacanya gitu. Fi kulli halin, pada setiap keadaan, hal ya, keadaan. Illa ba'da zawali, kecuali setelah tergelincir
matahari ini maksudnya, lis-shaimi bagi orang yang puasa. Jadi orang puasa itu tidak dianjurkan, tidak disunahkan untuk memakai siwak ataupun sikat gigi ketika atau setelah tergelincir matahari. Kalau usia luhur gitu ya Bapak. Ya, kalau setiap keadaan sunahkan kecuali itu ya. Nah, semoga ada zawal lis-shaimi bagi orang yang puasa. Wahwa adapun siwak itu, wahwa utawi siwak fi salasati mawadi'a dalam 3 tempat. Di mawadi'a ya, jangan mawadi'i ya. Mohon maaf. Karena ini isim ghairu munsharif namanya ya. Mahal jahar jarnya ataupun jar ini dalam keadaan majrur ini. Jar majrur tapi mahal jarnya fathatun dhahiratun karena ini isim ghairu munsharif ya. Sebutannya ziyadatu alif nun. Jadi fi salasati mawadi'a bukan mawadi'i ya. Dalam setiap di dalam 3 tempat. Jadi siwak itu pada 3 tempat atau dalam 3 kondisi gitu ya. Iku asyaddu. Nah ini khobarnya dari wahwa itu tadi. Iku asyaddu lebih dianjurkan, disangatkan ya. Sangat sekali dianjurkan itu. Sangat sekali. Apa nih? Ini tamyiz namanya. Istihbaban disunatkannya. Jadi memakai siwak itu pada 3 kondisi itu sangat amat dianjurkannya. Itu ya. Apa saja itu? Inda taghayyuril fami. Nah, bacanya sampai situ. Ketika berubahnya mulut, min azmin dari lama mingkem, lama apa ya, tidak banget gitu, mohon maaf ya. Jadi orang itu kalau mulutnya itu terutama bibirnya ya, nah, mulutnya itu diam gitu. Itu mohon maaf di dalamnya itu mohon maaf ya, baunya kurang enak gitu ya, baunya kurang enak, apalagi habis makan yang keras-keras ya, makan pete, makan jengkol ya, makan durian gitu ya. Jadi ketika berubahnya mulut itu bau ya, karena lama diam. Itu 1. Tadi ada 3 ya. Wa indal qiyami, dan ketika dia berdiri, maksudnya bangun di sini. Minan naumi, dari tidur. Nah, yang kedua, ketika habis tidur itu amat sangat dianjurkan untuk bersiwak atau membersihkan gigi. Dan yang ketiga, wa indal qiyami, dan ketika akan atau berdiri di sini, ila sholati, yaitu melaksanakan sholat. Itu. Jadi pada 3 kondisi itu sikat gigi atau siwakan itu amat sangat dianjurkan itu. Ketika berubahnya mulut karena lama diam. Yang kedua, ketika bangun tidur ya. Yang ketiga, yaitu ketika akan melakukan sholat, akan menjalankan sholat. Kalau orang dulu sih biasanya itu siwaknya itu kayak gitu ya, terus digembolin aja, disapunin aja itu mau sholat. Sekarang orang usum ya, orang usum. Paling ya dengan berkumur ya, mungkin kita sambil wudhu berkumur ya, membersihkan anunya, sikat itu sangat dianjurkan. Oke, itu tentang
siwak atau membersihkan mulut ataupun gigi. Kemudian yang selanjutnya faslun furudul wudu'i. Nah ini wa furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu. Adapun beberapa fardunya atau wajibnya wudu ya. Iku sitatun. Nah ini khobarnya. Jadi berarti ada mubtada khobar ya. Ada 6. Sitatun ada 6. Anda membacanya sitatun gitu ya, tidak sitatin ya, karena itu khobar dari furudul mubtada furudul wudu. Maaf ini dilanjutkan ya. Iku sitatu asya'a. Ada 7 macam. Ini sampai asya'a ini ya. Sitatu asya'a ada 7 macam. Yang pertama adalah an-niyatu. Fardunya wudu itu pertama niat. Inda ghuslil wajhi, yaitu ketika akan membasuh muka. Jadi niat itu ya ini ketika akan membasuh muka. Anda boleh niat dalam hati atau boleh melafadzkan ya. Ya, silakan. Kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i ya, itu melafadzkan itu sunnah. An-niyatu fil qalbi wa talaffuzu sunnatun. Ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, membasuh muka. Nah, ini membasuh muka itulah awali. Karena apa? Karena fardhu wudu itu yang membasuh muka. Di awal dari itu. Adapun mencuci tangan, kemudian nah ini nanti ya ada keterangannya sunah-sunahnya wudunya. Yang lain ini fardu ya. Oke. Nanti kita bahasnya. Jadi ketika mau membasuh muka itulah niat. Atau saya bersengaja, nah kalau dalam hati itu akan wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena salah muka. Sittatu asya'a, ini bacanya ya. Sittatu asya'a. Nah, ada 7 hal. An-niyatu, satu niat indal ghuslil wajhi, ketika mau membasuh wajah. Yang kedua wa ghuslul wajhi, dan membasuh wajahnya sendiri. Nah, tadi niatnya kan, sekarang membasuh wajahnya. Wa ghuslul yadaini, dan membasuh kedua tangan. Ilal mirfaqa, ini sampai kepada siku. Wajah itu batasnya ada nggak di sini ya? Yaitu dari tempat tumbuhnya rambut sampai kepada min manabiti sya'ri ila dakoni. Dakoni itu ini janggut ya. Dari tempat tumbuhnya rambut sampai kepada janggut atau dagu. Ini namanya atas bawahnya vertikal. Wa minal uzuni ilal uzuni, dari kuping telinga sampai ke telinga kanan sampai ke telinga kiri, horizontalnya. Ini batas wajah yang harus jadi Anda membasuh tidak boleh hanya gondirung saja atau cumur saja ya, hidung saja di depan ini atau asal gini nggak boleh, tapi harus semua. Bahasanya harus tapis ya. Hati-hati itu Anda berwudu ya. Jadi mana batasnya wajah? Atas bawah, atas sampai tempat tumbuh rambut, bawah sampai dagu, melebarnya dari kuping kanan sampai kuping kiri. Itulah wajah. Wa ghuslul yadaini, dan yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Ilal mirfaqa, ini sampai kedua siku. Nah ini juga harus hati-hati ya, jangan asal wudu ya. Kalau punya baju begini panjang ya lepas ini namanya siku, kedua siku kanan dan kiri ya. Kalau Anda punya jam tangan juga sebaiknya dilepas, apalagi jam tangannya yang kencang atau seret gitu,
karena ini akan menghalangi sampainya air. Kalau kalian punya cincin juga sama, cincinnya juga harus yang agak kendor. Kalau tidak mau dilepas, Anda digoyang-goyang ini. Nah, ketika membasuh tangan sehingga air itu nyampe kepada kulit, permukaan kulit. Ini batas tangannya sampai siku. Itu hati-hati ya, tangan juga sampai siku, nggak boleh sampai setengah tangan, sampai siku. Biar pakai ini kedua siku, dua tangan sampai dua sikunya. Wa mashu ba'dil ra'si, dan membasuh sebagian kepala. Ya, sebagian. Ya. Ini kepala ra'sunya. Kepala ya. Wa masahu bi ru'usikum, ya, itu surat Al-Maidah ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Nah, ka'bayn itu nanti wa ghusl itu sebagian ya di sini ya, sebagian kepala. Ini menurut Muhammad ya, ini Syafi'iyah. Jadi kepala itu karena itu mengartikan mim itu adalah ditujuk bermakna tabgid, bermakna sebagian, ba'du ya, ba'du atau tabgid, sebagian kepala ya, bukan kepala. Itu mengenai Imam Syafi'i itu seperti itu. Maka boleh sebaca anak sebagian saja, tidak semua kepala. Nah, tapi kalau yang memaknai itu semua kepala, itu wawunya itu adalah wawu atof yang melingkup ke semua ke seperti di depan. Kalau ini minnya menetap itu mana sebagian. Oke lah, itu ada agak pelajarannya agak tinggi. Kira sampai ini saja ya, sebagian kepala ya. Kemudian wa ghuslu rijlaini, dan membasuh kedua tangan, kaki ya, rijlain dua kaki ya, membasuh kedua kaki ilal ka'baini, sampai kepada mata kaki. Ini juga hati-hati kalian ya. Kalau membasuh ya, wudu itu harus diperhatikan. Yang biasanya kelewatan itu ya tangan, membasuh tangan, muka itu atau asal ini aja mengarah bagian depan, tangannya gitu atau ini nggak nyampe siku. Nah, kaki, kalau kaki relatif karena Ka'bain itu dekat ke bawah ya, mungkin relatif agak terlanjur atau terbasahi ya. Itu sampai kepada mata kaki, kemiri kalau orang Jawa ya bilangnya ya. Ka'bain. Ini suatu yang menonjol itu ya. Makanya Ka'bah itu disebut dengan Ka'bah itu loh. Karena di sana itu datarannya di Ka'bah itu, jadi Masjidil Haram ini ya. Lima sumyal Ka'bah. Kenapa itu disebut dengan Ka'bah? Karena likam, dia posisinya menonjol di antara lingkungannya di situ. Itu kan Masjidil Haram itu dekat Ka'bah itu kan bawah posisinya. Nah, ini yang menonjol, bangunan menonjol itu Ka'bah itu. Ini kan menonjol ini. Mata kaki ya. Yang ke berapa terakhir? Yang keenam adalah at-tartib. Wat-tartibu, dan tertib alama zakarnahu, terhadap apa yang sudah saya sebutkan tadi, katanya pengarang ini. Jadi itulah wajibnya, ada 6 di sini ya. Jadi basuh muka ya, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala ya. Tadi niat dulu ya, niat, kemudian wajah, tangan, sebagian kepala, kemudian kaki sampai mata kaki, dan yang keenam tadi
adalah tertib. Tertib itu ya tidak boleh diselang-seling. Misalnya kalian membasuh kaki dulu, kemudian membasuh tangan, membasuh tangan dulu, kemudian membasuh wajah. Itu yang tidak diperbolehkan. Ini sesuai dengan surat Al-Maidah ini. Wajibnya itu ya itu ya. Ya, jadi itu. Jadi kalian baca ini tuh ada 3 tujuannya ya. Satu, membacanya benar. Sihhatul qiraah, mocornya benar. Ini di sini adalah yang terkait dengan grammar nahwu shoroh. Yang kedua, fasohatul qiraah, fasih membacanya. Ini yang terkait dengan tajwid dan makharijul hurufnya. Baru yang ketiga adalah memahaminya, memahaminya ya, memahami yang dibaca itu. Sudah, macanya benar, fasih, iso memahami artinya. Tuh, makanya dilatih. Ini kitabnya kita gundul gitu ya. Ya, selanjutnya sunnahnya ini yang banyak ya. Wasunnanuhu utawi piro-piro sunai wudu. Adapun beberapa sunnahnya wudu. Iku asyaratu asya'a. Iku asyaratu asya'a ono 10 pirang-pirang suwiji-wiji. Ada 10 macam. Ya, bahasa Indonesia nih. Sama juga ini mubtada khobar ini. Wasunnanuhu utawi piro-piro sunai wudu. Iku asyaratu asya'a ono 10 macam. 1, at-tasmiyatu, membaca basmalah. Jadi diawali dengan baca basmalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu. Ya, dianukan saja, diriliskan ya. Yang kedua, wa ghuslul kafaini, dan membasuh kedua telapak tangan. Telapak tangan ini sebetulnya kafaini. Kafun itu bisa bermakna telapak tangan, bisa bermakna mencegah. Kaful ada misalnya. Karena ini untuk isyarat mencegah. Kalian mau menyerang, gini, jangan. Untuk menangkis, kaf itu menangkis atau mencegah. Kafa ini yaitu membasuh kedua telapak tangan. Ini yang kedua. Yang qabla idkhalihima, sebelum memasukkan keduanya. Al-ina'a, pada tempatnya. Ini di sini maksudnya ketika Anda wudu itu dalam bak kolam. Itu ya. Tapi kalau kalian wudunya di pancuran atau pakai keran, itu tangan Anda tidak bisa dimasukkan ke dalam. Tidak, artinya tidak berlaku ini ya. Ini konteksnya ketika berwudu itu dalam satu wadah ataupun tempat itu ya, kolam itu. Jadi sebelum memasukkan tangan ke dimasukkan ke air itu, di bak itu, maka itu ya. Oke, kita baca aja ya. Qabla idkhalihima, sebelum memasukkan kedua telapak tangan itu, al-ina'a, pada bejana ataupun kolam ataupun tempat air gitu ya. Yang ke berapa ini tadi? Atasnya tuh ghuslul kafain. Kemudian yang ketiga wal madmadatu, yaitu berkumur. Madmadah berkumur. Ya. Wal istinsyaku, dan yang keempat mengambil air ke lewat hidung. Apa menyedot ya? Apa bahasa? Kalau bahasa Jawanya itu nyesep banyu ngirung yang menyedot air ya. Kemudian dibuang lagi. Itu bagus sekali ya, apalagi di Saudi, di daerah Timur Tengah ini. Musim kemarau itu terasa sekali manfaatnya, luar biasa. Untuk menghilangkan debu yang, karena kan kelembabannya
Di sana rendah, kalau di kita kan tinggi lembab, kalau di sana itu anginnya terus awal pasir itu ya kering. Jadi angin itu apa namanya, kotoran itu banyak masuk ke lubang hidup. Ini sunnah juga mengambil air ke apa namanya hidung, kemudian membuangnya. Yang keempat ini ya tadi 5 atau keempat ini. Tasmiyah, ghusul kafain, kemudian madmadah, istinsyaq. 4 ya. Yang kelima adalah wa masku jami'ir ra'si. Nah ini sunnahnya membasuh semua kepala. Tadi kan sebagian itu tadi ya, tabid karena namanya. Nah kalau di sunnahnya itu semuanya. Ketika membasuh itu kepala, itu semua kepala. Itu sunnah ini ya. Kemudian yang keenam wa masul udunain. Nah ini kuping, 2 kuping. Itu mengusap ya, mengusap 2 kuping. Masul ya, mengusap ya, bukan goslun ya. Tadi yang tangan itu goslun, wajah goslun. Tapi kalau ini kepala maskun ya. Kemudian uzunen juga masun, mengusap bahasanya ya. Masun, kalau goslun itu membasuh gitu ya. Zahirihima wa batinihima, baik luarnya apa namanya, kuping maupun telinga maupun dalamnya. Ini dalam, kalau ini luar. Zahirihima maupun batinihima. Itu sunnah. Kira tadi nenek ya gini enggak? Nah, ini ya. Perhatikan kita. Nah, ini bima in jadidin, yaitu dengan air yang baru. Nah, ini saya sampaikan di sini ya. Ketika membasuh kuping, ini menurut pendapat yang ini ya, yang kita baca ini yang Syafi'iyah gitu ya. Itu tidak boleh air yang telah digunakan ke kepala kemudian dipakai untuk ini. Tapi ngambil air yang baru lagi gitu loh. Ya. Ambil air untuk kepala, maksud mas ros di sunnah semuanya. Nah baru ambil lagi air kemudian untuk ini kuping. Jadi tidak ngiras pantas apa ya, ngirit, tidak dari sini kemudian gini, tidak begini, tapi ngambil air lagi. Itu maksudnya bima in jadidin, dengan air yang baru gitu. Ya. Tapi ada yang ya monggo itu yang pendapat ya. Ini yang kita baca di sini adalah seperti itu. Jadi dengan air yang baru, bima in jadidin. Kemudian wa tahlil lihiyati, dan menyela-nyelani ini jambang ya. Al-kasifati, yang lebat. Jadi kalian itu punya jambang itu apa ya? Ya jambang ya, jenggot atau apa ya. Kalau dia lebat itu maka supaya air itu nyampe maka harus ketika membasuh ininya, wajahnya itu agak dipencet-pencet gitu supaya agak ditekan-tekan gini ya. Tahlil itu agak di sela-sela itu ya, supaya air nyampe kepada permukaan kulit yang ada di dalam. Tapi kalau tidak berjenggot atau tidak berjambang atau jambangnya orang tidak lebat ya, begini saja mungkin sudah nyampe ke apa namanya, ke kulit ya. Tapi kalau jenggotnya jambangnya lebat apa menedowo gitu, itu maka harus disalah-salahkan supaya nembus airnya ke permukaan kulit. Itu maksudnya gitu ya. Kemudian asibatin wa tahlil asabi al yadaini. Nah, ketika membasuh tangan juga ini maksudnya di sini ini. Jadi trici kedua tangannya, jari-jari asabi yadaini. Warijla ini dan juga kaki
Kakinya juga ketika membasuh kaki, jadi gini-gini kakinya gitu. Sunnah juga. Kemudian waqtaqdimul yumna, dan mendahulukan yang kanan al yusra daripada yang kiri, atau mengakhirkan yang kiri. Jadi setiap anggota yang dua akan dibasuh, maka kanan dulu didahulukan baru kiri. Kaki juga demikian, kanan dulu baru kiri. Itu yang ke 8 ya. Wa taharatu salasatan. Dan bersucinya itu, mensucikannya itu salasatan, yaitu dengan 3 kali. 3 kali salah sama rot ya, 3 kali. Tangan 3 kali, ini 3 kali, ini 3 kali. Ya semuanya anggota yang dikenai di wudu itu dibuat 3 kali. Yang terakhir adalah wal muwalatu, yang ke-10 adalah harus mualah. Mualah itu at-tartib ya, artinya berlanjut, tidak boleh diselani. Kalau mualat itu berlanjut, continue maksudnya bahasanya yang mudah dipahami. Jadi tidak boleh habis membasuh tangan kalian makan dulu atau ngambil barang apa sana, balik lagi ke situ baru membasuh kepala, keluar lagi, apalagi ke situ lagi, ke tempat air lagi, basuh kaki, dan enggak boleh. Tapi harus continue ataupun berurut, tidak boleh diselasani oleh perbuatan yang lain. Itu mualat namanya ya. Itu saya kira untuk sunnah sampai sunnah wudu ya. Besok kita lanjutkan kepada istinja, yaitu bersuci. Demikian, marilah kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.